Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, saya Apoteker Masita Wulandari bersama tim PKM Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Jenderal Sudirman. Perkenankanlah kami melakukan penyuluhan melalui video ini terkait edukasi pengelolaan antibiotik yang tepat di rumah, terutama cara penyimpanannya selama pemakaian antibiotik. Mari kita simak bersama video ini. Selamat menyaksikan. Kemudian untuk penggunaan antibiotik yang bijak, maka langkah yang harus dilakukan adalah 1. Membeli antibiotik dengan resep dokter. Artinya di sini bukan membeli sendiri di apotek. Kemudian yang kedua, tetap lanjutkan penggunaan antibiotik meskipun kondisi sudah membaik. Artinya antibiotik harus dihabiskan. Dan yang ketiga, tidak memberikan sisa antibiotik kepada orang lain. Dan yang terakhir, tidak menyimpan antibiotik untuk persediaan di rumah. Kemudian setelah kita tahu bagaimana cara penggunaan antibiotik yang bijak dan baik, maka kita juga harus mengetahui infeksi mana yang tidak memerlukan antibiotik, yaitu infeksi yang disebabkan karena virus. Biasanya penyakit yang disebabkan karena infeksi virus itu adalah batuk, pilek tanpa sesak, influenza, cacar air, gondong, campak, luka kecil, demam berdarah, diare cair tanpa darah, serta hepatitis. Nah, penyakit-penyakit ini tidak dibutuhkan antibiotik untuk pengobatan. Selanjutnya, hal yang harus kita perhatikan saat menggunakan antibiotik adalah yang pertama, pastikan antibiotik yang kita dapatkan itu dari resep dokter, bukan membeli sendiri di apotek. Yang kedua, antibiotik yang kita gunakan ini untuk mengobati infeksi yang disebabkan karena bakteri, bukan karena infeksi virus. Yang ketiga, antibiotik yang kita gunakan harus dihabiskan. Karena apa? Karena untuk mencegah resistensi bakteri. Saat kita menerima antibiotik untuk terapi pengobatan kita, bagaimana cara penyimpanan antibiotik yang tepat di rumah? Lakukanlah 2S1H. Yang pertama, simpanlah obat di kotak obat. Yang kedua, simpanlah obat dengan kemasan aslinya. Dan yang ketiga, hindarilah penyimpanan obat terlepas dari kemasan aslinya, termasuk obat antibiotik dalam bentuk sediaan tablet. Hal ini bertujuan untuk tetap menjaga kualitas obat serta mencegah adanya ketidaktepatan aturan pakai antibiotik yang telah direkomendasikan oleh dokter. Selanjutnya, untuk antibiotik dalam bentuk sediaan sirup kering yang telah dilarutkan dengan air, maka harus disimpan dalam suhu 2-8 derajat Celcius. Kemudian, lama penyimpanannya adalah maksimal 7 hari penyimpanan. Apabila dalam lebih dari 7 hari penyimpanan, maka antibiotik tersebut lebih baik tidak digunakan kembali. Sebagai informasi, obat yang telah dibuka kemasannya ternyata dapat rusak sebelum kadaluarsa. Maka simpanlah antibiotik dengan cara yang tepat dan perhatikan tanda-tanda kerusakan antibiotik, seperti adanya perubahan wujud, warna, rasa, dan bau. Bentuk sediaan antibiotik ternyata tidak hanya dalam bentuk tablet dan bentuk sediaan sirup kering, tetapi ada juga dalam bentuk ovula. Obat antibiotik dalam bentuk ovula disimpan di lemari pendingin dalam suhu 2-8 derajat Celcius, tetapi bukan di freezer. Tujuannya adalah agar tidak meleleh pada suhu ruangan dan kualitas obat tetap terjaga. Demikian video yang telah kami buat terkait pengelolaan antibiotik yang baik dan benar. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian semuanya. Semoga penyuluhan berupa edukasi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.